Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarqasi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih beliau katakan di pertama ahaduha na'am, wajib. Ketika beliau kan mengatakan mardud ya, mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito, wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajaza ma bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wathaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujudnya, wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan ya, tektokan gini. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya?
Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Amjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Itu ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan, ya, al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Ya. di Sahih Muslim. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al isnadu dinun Minad din. Laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita Nggak umat apa-apa. Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu, ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya, ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan, ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel, ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat, ya,
tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan sana. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub, tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis, beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa, sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab, jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku Paham, bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya Sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan AO, senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya. Saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya kan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau tenang. Kalau bicara sanad ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba iya apa enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab.
Jangan buka muka dimanya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Terus Yang dia ngambil Husain dan Ali dari situ. Dari Tahdhibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Kita tunggu dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadhal. Di Tahdhibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah, yang ada diterangkan satu nama Kiai. anaknya yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai. Husain Coba. dan Ali. Iya, Ya? oke. Gini Oke? Kiai, Ah, Kiai, gimana? gini. Gimana? Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salasah, ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Karena sebelumnya ada yang menyebutkan. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Ya, sinyal. Oh, oh. Oke. Iya. Apa? Iya. Siap. Iya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Ini nyontek dari saya ini. Apa ini? Oh, Kiai Imad. Oh. Kiai Mas kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mentanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus, dibaca. Monggo Gus. Karena Ya. tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhol. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali Nah, Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab 6 Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Ya, baca dulu dah biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah ya. Sulhu al-bantaniyah ya Bu ya, setelah ini jawab nanti setelah ini. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini.
Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanatnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Ya. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada, Ya. bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imad boleh gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau Sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Kurtubi sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit ya, cukup ya, biar fair.